Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini. Dan di konten kedua ini, saya ingin memberikan review dari pertandingan Piala AFC antara PSM Makassar versus Kedah yang berakhir untuk kemenangan PSM Makassar dengan skor 2-1. Dengan demikian, PSM berhasil lolos ke pertandingan final zona ASEAN dan masih menunggu lawan mereka, karena pertandingan semifinal lainnya baru akan dimainkan besok antara Vettel FC melawan Kuala Lumpur City FC. Tapi paling tidak untuk sementara teman-teman, PSM Makassar telah berhasil menembus ke pertandingan final. Meskipun perjalanan masih sangat amat jauh untuk menjadi juara dari Piala AFC kan, tapi kita juga perlu merasa bangga bahwa ada klub dari Liga Indonesia yang berhasil lolos ke pertandingan final zona ASEAN. Dan ini sangat penting dan juga tentunya akan memberikan jam terbang atau pengalaman bagi para pemain lokal kita. Kita tahu bahwa cukup banyak pemain lokal di PSM Makassar yang juga masih sangat amat muda. Tentu ini akan membuat mereka mendapatkan pengalaman yang berharga. Tapi sangat disayangkan teman-teman, di pertandingan ini ada dua pemain dari PSM Makassar yang mendapatkan kartu merah. Yang pertama adalah Yuran Fernandes, yang kedua adalah Agung Manan. Mungkin mereka mengira mereka bermain di Liga 1 karena terlihat bahwa mereka melakukan pelanggaran yang cukup keras sehingga mereka dua kali mendapatkan kartu kuning, which means otomatis kartu merah. Ya, saya berharap bahwa nanti jika mereka bisa bermain lagi bagi PSM Makassar di Piala AFC, mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan mereka juga perlu sadar bahwa ketika bermain di level Asia, mereka harus lebih rapi lagi ketika mereka coba untuk melakukan pressing. Apalagi jika mereka sudah mendapatkan kartu kuning. Mereka harus berhati-hati, karena hampir saja tadi Kedah menyamakan kedudukan. Karena terlihat jelas ketika PSM Makassar mulai bermain dengan 10 pemain dan kemudian dengan 9 pemain, para pemain Kedah bisa menguasai jalannya pertandingan dan bisa lebih banyak menciptakan peluang. Bahkan kita lihat bahwa Kedah itu baru mendapatkan peluang ketika PSM Makassar bermain dengan 10 pemain, karena Yuran sudah diberikan kartu merah. Ya, kita berharap bahwa para pemain dari PSM Makassar nanti di next match di final dari zona ASEAN Piala AFC ini bisa bermain lebih rapi lagi ketika mereka melakukan pressing. Padahal yang saya menonton pertandingan dari PSM Makassar di dua pertandingan di Liga 1, lawan Bali United dan juga lawan Persija Jakarta, pressing yang dilakukan oleh para pemain tergolong efektif karena mereka juga tidak banyak melakukan pelanggaran yang keras. Tapi entah mengapa di pertandingan ini, ketika justru sudah unggul dengan skor 2-0, ada pelanggaran yang keras dilakukan oleh Yuran dan kemudian oleh Agung Manan. Ya, kita harapkan nanti para pemain dari PSM Makassar lainnya juga bisa bermain lebih tenang dan tidak melakukan kesalahan yang serupa. Saya ingin dulu memberikan informasi dari line up ya teman-teman, ini sangat penting. Dan juga menurut saya nih, bahwa PSM Makassar mendapatkan pelatih yang bagus, Bernardo Tavares. Ya memang ini masih awal sih karirnya Bernardo Tavares sebagai pelatih dari PSM, tapi saya melihat pelatih ini pintar banget. Kenapa pintar? Karena dia bisa memakai skema atau formasi yang berbeda di setiap pertandingannya. Ketika lawan Persija, dia main dengan 4 back. Kemudian di pertandingan ini, dia sempat bermain dengan 4 back, tapi kemudian dia switch, main dengan skema 3 back, 3 center back. Ya, saya infokan dulu line up nih. Penjaga gawang Muhammad Reza Pratama melakukan banyak save ketika PSM bermain dengan 10 pemain. Kemudian di lini pertahanan ada Agung Manan, Yuran Fernandes, dan Yance Sayuri. Kemudian di tengah ada Yakob Sayuri yang bermain bagus banget di pertandingan ini. Kenzo Nambu tajam banget tapi sayang dia tidak bisa mencetak gol. Kemudian Akbar Tanjung, Muhammad Arfan kasih 1 assist, Rizky Eka kasih 1 assist juga, Willem Jan Ploem pemain yang tidak tergantikan di PSM Makassar, dan Everton sebagai tandemnya di lini depan. Meskipun Willem Jan Ploem ini bermain di belakang Everton karena kita tahu dia lebih sering memberikan passing bola daripada melakukan pergerakan. Dari Kedah memang kita tidak begitu familiar dengan para pemain mereka ya teman-teman, tapi tim ini berada di zona papan atas dari Malaysia Super League. Artinya ini bukan tim kaleng-kalengan. Dan memang ketika mereka bermain lawan 11 pemain dari PSM Makassar, memang mereka sulit untuk bisa menciptakan peluang. Tapi sebetulnya ketika mereka memberikan counter press gak buruk juga. Tapi para pemain dari Kedah juga sulit untuk mengimbangi kecepatan dari para pemain PSM Makassar kan teman-teman. Yakob Sayuri, Everton, Rizky Eka, Yance Sayuri, mereka bisa melakukan pergerakan cepat dengan atau tanpa bola. Dan menurut catatan saya, PSM banyak mendapatkan peluang di menit-menit awal. Di 20 menit awal,
PSM mendapatkan peluang dari Everton yang tendangannya terkena tiang. Kemudian Kenzo Nambu tidak bisa memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti setelah syuting dari Everton kena tiang. Jakob Sayuri mendapatkan peluang, bisa di-save. Kemudian Willem Jan Ploem setelah dia miss kick, dia kejar bola, dia syuting juga terkena tiang. Sayang banget. Tapi kemudian, tidak lama kemudian, kita bisa melihat bagaimana ada interchange passing di antara para pemain PSM Makassar. Mereka memang melakukan passing juga sangat cepat, teman-teman. Artinya para pemain PSM Makassar juga tidak ingin menguasai bola terlalu lama, yang bisa membuat para pemain dari Kedah itu merebut bola. Ya, karena memang seperti yang tadi saya katakan, para pemain Kedah ini dalam urusan pressing juga tidak buruk. Sehingga ketika lebih cepat passing dilepaskan, akhirnya setelah sekitar 4 kali passing dan Rizky Eka mendapatkan bola di sebelah kanan sektor pertahanan dari Kedah, dia free, bisa saja dia melepaskan tendangan, tapi dia memilih memberikan passing kepada Jakob yang sudah berada di tiang jauh, dan Jakob bisa menyelesaikan peluang yang dia dapat untuk mencetak gol pertama di pertandingan ini dan membawa PSM unggul dengan skor 1-0. Setelah itu PSM juga tidak bermain bertahan. Mereka terus nyerang, ya karena memang momentumnya sudah berada di mereka. Dan mereka juga bisa menciptakan beberapa peluang, diantaranya melalui Everton lagi dan juga Jakob Sayuri. Kemudian memasuki babak kedua, saya kira bahwa Coach Bernardo Tavares akan melakukan pergantian pemain. Ya, timnya sudah unggul, mungkin melakukan penyegaran. Tapi ternyata tidak. Dan di menit-menit awal babak kedua, PSM tetap gencar menyerang, teman-teman. Mereka menciptakan ada 2 peluang. Salah satunya saya ingat dari Willem Jan Ploem. Tapi kemudian akhirnya baru Yuran Fernandes bisa mencetak gol, memanfaatkan umpan dari Muhammad Arfan dari corner, dan dia membawa timnya unggul dengan skor 2-0. Kalau menurut saya, Yuran ini adalah pemain yang bagus, teman-teman, dan juga pembelian yang penting bagi PSM Makassar, karena saya juga sudah nonton permainan dia ketika dia bermain di Liga 1. Bagus pemain ini, dia bisa melakukan high pressing padahal dia adalah center back, dia sering terlibat dalam urusan membangun serangan, dan juga pemain ini kan posturnya tinggi, dia sering memenangi duel-duel di udara. Tapi sayang, setelah dia mencetak gol tidak lama kemudian, dia justru melakukan pelanggaran yang keras. Nah, inilah yang dia harus hati-hati nanti di pertandingan selanjutnya. Ketika dia membela PSM Makassar, apakah itu nanti jika dia bisa bermain lagi di AFC Cup atau di Liga 1? Kan dia sudah mendapatkan kartu kuning. Harusnya dia lebih berhati-hati ketika melakukan pressing atau juga tackling. Dan setelah Yuran mendapatkan kartu merah, baru kita melihat para pemain Kedah itu mendapatkan banyak peluang. Nah, tapi saya melihat juga penjaga gawang Reza Pratama luar biasa banget. Ini penjaga gawang muda, dia melakukan banyak sekali save. Meskipun para pemain Kedah juga terus coba untuk mencetak gol dari jarak jauh juga. Ada yang terkena tiang juga kan. Maka itu ngeri juga nih serangan dari Kedah, tapi ketika PSM bermain dengan 10 pemain. Kalau 11 lawan 11 gak berkutik mereka. Dan akhirnya Fayad Zulkifli bisa mencetak gol, good goal, dia membawa timnya memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Kemudian tentu dagdikduk bagi para fans dari PSM Makassar, karena di injury time Agung Manan mendapatkan kartu merah juga. Aduh, ngeri banget ini, iya kan? Dan juga Kedah mendapatkan free kick. Tapi beruntung juga bagi PSM Makassar, para pemain Kedah tidak bisa mencetak gol dan pertandingan selesai dengan skor 2-1. Nah, apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini, teman-teman? Yang pertama, bahwa ketika ada tim yang menguasai jalannya pertandingan dan mereka dominan, finishing itu harus bagus. Jadi jangan sampai membuang-buang peluang. Kemudian ketika sudah unggul, harus pintar mengatur tempo. Kita melihat setelah unggul 2-0, PSM boleh main attacking. Tapi mereka juga harus berhati-hati mengurangi agresivitas. Ketika mereka terus press, maka cenderung akan banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Dan akhirnya Yuran mendapatkan kartu merah dan kemudian Agung mendapatkan kartu merah. Ya tentu akan ada evaluasi dari Coach Bernardo Tavares, tapi ya saya perlu jujur, secara overall saya melihat ketika PSM masih bermain dengan 11 pemain, permainan mereka rapi banget, teman-teman. Pressingnya lagi-lagi saya melihat bagus, passing mereka juga bagus, pergerakan tanpa bola juga bagus, dan mereka juga punya pemain-pemain lokal yang bagus, teman-teman. Ada Arfan di sana yang bermain rapi, ada Rizky Eka juga bermain rapi, dan tentu Sayuri Brothers luar biasa. Dan sebetulnya Jakob sudah mencetak gol lagi ya kalau nggak salah, apa Yance tuh yang dianggap offside. Ya artinya memang permainan dari PSM Makassar ini mengandalkan teamwork, dan itu sangat penting. Ya, ini beda jauh PSM dari musim lalu. Musim lalu memang mereka tidak bisa bersaing di papan atas, tapi di awal musim ini di Liga 1 mereka sudah mulai berada di zona papan atas meskipun baru awal, dan mereka bisa lolos ke pertandingan final AFC Cup
zona ASEAN. Jadi ini masih di zona ASEAN. Jika mereka bisa menang nanti di pertandingan final, mereka akan masuk ke babak semifinal dari interzone, baru kemudian nanti mereka akan lolos ke babak selanjutnya sebelum nanti mereka bisa menjadi juara dari AFC Cup. Perjalanan masih jauh, perjuangan semakin berat, tapi saya melihat bahwa para pemain dari PSM Makassar fighting spiritnya luar biasa dan mereka bermain mengandalkan intelijensia. Itu sangat penting teman-teman. Tapi saya berharap juga Yuran dan juga Agung tidak melakukan kesalahan yang serupa nanti ketika mereka bermain di Liga 1 juga, dan tentu para pemain lainnya juga harus berhati-hati. Nanti di next match dari PSM Makassar di AFC Cup, mereka juga jangan sampai melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Yuran dan juga Agung. Boleh Yuran dan Agung itu kembali melakukan pressing atau tackling, tapi harus berhati-hati, jangan kasar, ya kan? So, congratulations to PSM Makassar, paling tidak sudah bisa lolos ke pertandingan final dari zona ASEAN. Kita tunggu nanti pertarungan selanjutnya bagi para pemain PSM Makassar. Ewako PSM, no hit, no politics, only football. Salam sepak bola.